Mohon perhatian, rapat paripurna dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah fisik 27 orang, jumlah virtual 30 orang, jumlah keseluruhan 57 orang. Dengan agenda rapat paripurna 1. Pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 2. Pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 3. Penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2021. 4. Persetujuan bersama hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. 5. Pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren. Kepada pimpinan rapat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati, Wali Kota, Ketua DPRD, Kabupaten dan Kota seprovinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, serta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati tokoh pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan BUMD, LSM, organisasi masyarakat, organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya
sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula atas nama pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah memenuhi undangan rapat paripurna baik secara langsung maupun secara virtual. Rapat paripurna hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten pada tanggal 19 Desember 2021, agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah 1. Pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan pimpinan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. Pengumuman perubahan susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 3. Penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2021. 4. Persetujuan bersama hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. 5. Pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Rapat paripurna hadirin undangan yang kami hormati, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 27 orang dan secara virtual sejumlah 30 orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD yang terdiri dari unsur fraksi-fraksi telah menandatangani daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih pada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna sesuai ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus corona pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati. Adapun susunan acara rapat paripurna pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pengumuman DPRD tentang susunan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 3. Pembacaan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 4. Penetapan perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 5. Penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan pimpinan dan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. 6. Penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2021. 7. Laporan panitia khusus. 4. Pembahasan Raperda tentang pengelolaan zakat. 8. Laporan panitia khusus. 5. Pembahasan Raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 9. Pembacaan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 10. Permintaan persetujuan DPRD terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 11. Penetapan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 12. Penandatanganan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten dan berita acara persetujuan bersama terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 13. Sambutan Gubernur Banten. Ke-14, penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD yang keempat masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 Selasa 28 Desember 2021 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Rapat paripurna DPRD hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten tanggal 2 Desember 2021 nomor 006-EKT-DPW P3-12 Romawi 2021 perihal komposisi fraksi P3 dan alat kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Banten dan surat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan tanggal 21 Desember 2021 nomor 16 fraksi DPRD 12 Romawi 2021 perihal perubahan nama anggota fraksi P3 pada alat kelengkapan DPRD Banten yang telah diterima oleh pimpinan DPRD bahwa fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk melakukan perubahan susunan keanggotaan dan pimpinan fraksi dan susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten membacakan pengumuman DPRD tentang susunan fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, dan rancangan keputusan DPRD tentang susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan, berikut kami bacakan pengumuman DPRD Provinsi Banten nomor 02-P-DPRD-12 Romawi 2021 tentang susunan fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Dasar 1. Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib berita daerah Provinsi Banten tahun 2020 nomor 4. 2. Surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Banten nomor 006-EKT-DPW PPP 12 Romawi 2021. Hal komposisi fraksi P3 dan alat kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Banten tanggal 2 Desember 2021. 3. Hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 19 Desember tahun 2021. Mengumumkan susunan fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten sebagai berikut. 1. Ketua Haji Iskandar SAG MSOS. 2. Wakil Ketua Haji Ubaidillah SE. 3. Sekretaris Agus Effendi SE. 4. Bendahara Haji Ida Hamidah SIP. 5. Anggota Neng Siti Julaiha SPDI MPD. Diumumkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2021. Ketua DPRD Provinsi Banten Andrasoni ditandatangani. Berikutnya, rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/26 tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya. Memutuskan menetapkan ke-1
Perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/26 tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten dengan susunan sebagai berikut. 1 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39 sebelum perubahan Agus Effendi SE. Setelah perubahan Hajah Ida Hamidah SIP. 40 sampai dengan 42 dan seterusnya. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, belum ditandatangani. Berikut rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang perubahan ketiga atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/20 tahun 2019 tentang susunan keanggotaan Komisi 1, 2, 3, 4, dan 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, perubahan ketiga atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/20 tahun 2019 tentang susunan keanggotaan Komisi 1, 2, 3, 4, dan 5 DPRD Provinsi Banten sebagai berikut. Komisi 1 Bidang Pemerintahan 1 sampai dengan 13 dan seterusnya. 14 sebelum perubahan Hajah Ida Hamidah SIP. Setelah perubahan Agus Effendi SE. 15 dan seterusnya. Komisi 2 Bidang Perekonomian 1 sampai dengan 13 dan seterusnya. 14 sebelum perubahan Agus Effendi SE. Setelah perubahan Hajah Ida Hamidah SIP. 15 dan seterusnya. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, belum ditandatangani. Berikut rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/25 tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, perubahan kedua atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/25 tahun 2019 tentang susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten dengan susunan sebagai berikut. 1 sampai dengan 38 dan seterusnya. 39 sebelum perubahan Hajah Ida Hamidah SIP. Setelah perubahan Agus Effendi SE. 40 sampai dengan 42 dan seterusnya. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, belum ditandatangani. Demikian pembacaan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Sehubungan dengan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kami tanyakan kepada yang terhormat anggota DPRD, apakah rancangan keputusan tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Selanjutnya untuk menentukan susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DPRD Provinsi Banten, sidang kita skor selama 5 menit. Dengan ini, skors rapat saya cabut. Rapat paripurna DPRD kita lanjutkan kembali. Berdasarkan hasil keputusan rapat alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten telah ditetapkan susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang pimpinan, berikut kami bacakan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/24 tahun 2019 tentang pimpinan Komisi 1, 2, 3, 4, dan 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 perubahan atas keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/24 tahun 2019 tentang pimpinan Komisi 1, 2, 3, 4, dan 5 DPRD Provinsi Banten dengan susunan sebagai berikut. Komisi 1, Bidang Pemerintahan, sebelum perubahan Hajah Ida Hamidah SIP, setelah perubahan Agus Effendi SE, jabatan Sekretaris unsur fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, belum ditandatangani. Demikian pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Sehubungan rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan,
Kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten. Untuk itu kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Banten. Kepada pimpinan DPRD dimohon menuju meja penandatanganan. Turut menyaksikan Wakil Gubernur Banten. Penandatanganan telah selesai, kami persilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Rapat paripurna kami lanjutkan. Dengan telah diumumkannya susunan pimpinan dan keanggotaan fraksi dari Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten dan ditandatangani keputusan DPRD Provinsi Banten tentang susunan pimpinan alat kelengkapan DPRD dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna selanjutnya adalah rapat paripurna penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2021. Berdasarkan peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 pasal 76 huruf I tentang tata tertib bahwa pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang diantaranya menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Pada rapat paripurna DPRD ini, pimpinan DPRD akan menyampaikan laporan kinerja pimpinan tahun 2021. Kepada saudara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Banten dan pimpinan instansi vertikal atau yang mewakilinya, yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah, staf ahli gubernur, asisten daerah, beserta kepala perangkat daerah Provinsi Banten, yang saya hormati tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat, mahasiswa dan insan pers, hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD tahun 2021. Sholawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Dalam melaksanakan fungsi DPRD, disusun rencana kerja DPRD setiap tahun anggaran berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD dalam bentuk program dan kegiatan yang terdiri atas penyelenggaraan rapat, kunjungan kerja, pengkajian, penelaahan, dan penyiapan peraturan daerah, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD, koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, dan program-program lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan program dan kegiatannya sesuai ketentuan pasal 33 huruf I Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Banten tahun 2021 ini disampaikan dengan maksud dan tujuan, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat atas pelaksanaan fungsi DPRD yang telah dicapai melalui tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD, mengetahui realisasi kegiatan dari pencapaian rencana kerja DPRD sehingga dapat ditetapkan satu kebijakan dalam meningkatkan kinerja DPRD pada tahun berikutnya. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan alat kelengkapan DPRD dengan didasarkan pada fungsi, tugas, dan wewenang, maka program dan kegiatan DPRD dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan kinerja fungsi pembentukan peraturan daerah. Penyelenggaraan kinerja fungsi pembentukan Perda DPRD Provinsi Banten tahun 2021 dilaksanakan dengan merencanakan 14 program pembentukan Perda yang terdiri atas 7 Raperda Usul Prakarsa DPRD dan 7 Raperda Usul Gubernur. Dari 14 program pembentukan Perda, 2 Raperda masih dibahas dalam rapat komisi. 1 Raperda dilakukan penarikan, yaitu Raperda tentang pengelolaan zakat, dan 4 Raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah, antara lain A. Raperda tentang penanggulangan corona, B. Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah, C. Raperda tentang pemerintahan desa adat, D. Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Selain menjalankan fungsi pembentukan Perda, DPRD juga telah menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu memberikan persetujuan dalam bentuk keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap usulan pemerintah daerah untuk memberikan hibah lahan dan bangunan kepada pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, Majelis Ulama Provinsi Banten, dan Palang Merah Indonesia Provinsi Banten. 2. Penyelenggaraan kinerja fungsi anggaran. Fungsi anggaran DPRD Provinsi Banten dilaksanakan dengan membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, pembahasan KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2021, dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2021, pembahasan KUA APBD tahun anggaran 2022, dan penetapan APBD tahun anggaran 2022. 3. Penyelenggaraan kinerja fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan DPRD Provinsi Banten dilaksanakan dengan membahas LKPJ Gubernur akhir tahun anggaran 2020 dengan memberikan 11 rekomendasi DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah
serta LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2020. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, DPRD melakukan kerjasama dengan 3 lembaga instansi vertikal di Provinsi Banten, meliputi kerjasama DPRD dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten tentang penyusunan pembentukan perda, kerjasama DPRD dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten tentang penanganan masalah hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, kerjasama DPRD dengan Polda Provinsi Banten tentang pembentukan produk hukum daerah, dan terakhir dilakukan juga kerjasama DPRD dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, implementasi kampus merdeka, serta pengembangan potensi dan kebijakan daerah. Pengembangan potensi dan kebijakan daerah perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk merespon terhadap permasalahan publik, melakukan adaptasi regulasi dan birokrasi di daerah terhadap kondisi lingkungan yang selalu terus berubah. Terkait kondisi demokrasi di Provinsi Banten, selama kurun waktu 2009-2020 menunjukkan adanya fluktuasi, terciptanya iklim demokrasi yang baik merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, antara lain pemerintah daerah, pihak keamanan, DPRD, partai politik, LSM, Ormas, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Pada tahun 2020, capaian ID Banten sebesar 75,82 lebih tinggi dari capaian nasional yang tercatat sebesar 73,66%. Berbagai aspek mengalami peningkatan, aspek kebebasan sipil cukup terlindungi, dan aspek lembaga demokrasi sudah bergerak ke arah terciptanya iklim demokrasi. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, beserta pimpinan fraksi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten, beserta jajarannya, yang telah memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Kami menyadari laporan kinerja ini masih terdapat kekurangan. Maka untuk meningkatkan kinerja DPRD tahun berikutnya diperlukan syarat dan tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, perlu dilakukan penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Penyusunan program pembentukan peraturan daerah baik atas prakarsa DPRD maupun pemerintah daerah agar dilakukan secara terukur dan sistematis, sehingga setiap tahunnya dihasilkan peraturan daerah yang berkualitas. 2. Memprioritaskan pembahasan rancangan perda usul prakarsa DPRD dan usul gubernur dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Memaksimalkan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan perda APBD. Tindak lanjut LHP BPK atas LKPD Provinsi Banten dan pengaduan masyarakat. 4. Menjaga wibawa lembaga DPRD dengan mentaati tata tertib dan kode etik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kepercayaan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, demikian laporan kinerja pimpinan DPRD tahun 2021 ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala usaha dan ikhtiar kita dalam melaksanakan fungsi tugas dan wewenang DPRD. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang, 28 Desember 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, Ketua Andra Soni. Terima kasih kepada Saudara M. Nawas Said Dimyati yang telah menyampaikan laporannya.
Rapat paripurna, hadirin undangan yang kami hormati. DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang, yaitu fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, DPRD telah melaksanakan pembahasan 2 rancangan perda, yaitu rancangan perda tentang pengelolaan zakat dan rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Selanjutnya, agenda rapat paripurna pada hari ini akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap rancangan perda tentang pengelolaan zakat dan rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Agenda tersebut di atas sebelumnya telah dilaksanakan rapat paripurna pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 tentang pendapat gubernur atas raperda usul DPRD dan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 tentang tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi atas raperda usul DPRD. Oleh karena itu, pada kesempatan paripurna pada hari ini, kita akan mendengarkan dan menyimak laporan hasil kerja Panitia Khusus DPRD Provinsi Banten terhadap pembahasan rancangan perda tentang pengelolaan zakat dan rancangan perda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 11 Ayat 1 tentang tata tertib bahwa rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan Pasal 13 Ayat 1 huruf A dalam hal rancangan perda berasal dari DPRD meliputi kegiatan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat 1 oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus. 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna. Dan ketiga, pendapat akhir gubernur. Selanjutnya, kepada yang terhormat, juru bicara panitia khusus 4, raperda tentang pengelolaan zakat, kami persilahkan. Allahu wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Yang terhormat unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten dan pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili. Yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, Asisten Daerah beserta Kepala Perangkat Daerah Provinsi Banten. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan insan pers. Undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sidang paripurna DPRD yang terhormat, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus 4 yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan rancangan Perda tentang pengelolaan zakat yang dilaksanakan sejak tanggal 30 Maret tahun 2021. Panitia khusus telah melakukan pembahasan rancangan Perda sesuai dengan tahapan dan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembahasan, kami mengundang dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur organisasi kemasyarakatan, antara lain Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, Basnas Provinsi Banten, Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, Muhammadiyah Provinsi Banten, Matlaul Anwar, dan Basnas Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Perlu kami informasikan juga bahwa pembahasan rancangan Perda tentang pengelolaan zakat telah masuk pada tahap pembicaraan tingkat 1 dan telah dilakukan rapat finalisasi oleh panitia khusus bersama pemerintah daerah pada tanggal 12 Oktober tahun 2021. Selain itu, tahapan rancangan Perda telah selesai dilakukan fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Fasilitasi adalah langkah pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerjasama, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada provinsi terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari pembatalan. Berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri melalui surat nomor 188/72228/OTDA tanggal 8 November 2021 dan hasil konsultasi Pansus pada tanggal 7 Desember 2021 di Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dikatakan bahwa setelah dilakukan pengkajian baik secara yuridis formal maupun material, materi muatan rancangan peraturan daerah Provinsi Banten tentang pengelolaan zakat mengatur urusan agama yang merupakan urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan secara teknis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Meskipun berbagai argumen telah kami sampaikan pada saat fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri bahwa Raperda pengelolaan zakat ini merupakan upaya penyempurnaan dari Perda Zakat nomor 4 tahun 2004 yang telah ada, serta argumen logis lainnya. Sehubungan hal tersebut, kami laporkan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat tidak dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Dan selanjutnya, terhadap rancangan peraturan daerah dimaksud, kami serahkan kembali kepada pimpinan sidang paripurna untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada di DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami akhiri laporan ini, tidak lupa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang memiliki perhatian khusus terhadap rancangan Perda tentang pengelolaan zakat ini,
dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur beserta jajarannya, Basnas Provinsi Banten, Sekretariat DPRD Provinsi Banten, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kerjasamanya yang baik selama pembahasan bersama panitia khusus. Demikian atas perhatian hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia khusus 4 DPRD Provinsi Banten, Ketua Haji Ali Nurdin Abdul Ghani SH MH ditandatangani. Wakil Ketua Muhammad Bahri SPDI SH ditandatangani. Sekretaris Haji Jamin MSI ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Muhammad Bahri atas penyampaian laporannya. Berikutnya kepada yang terhormat juru bicara Panitia Khusus 5 Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, dan pimpinan instansi vertikal atau yang mewakili, PLT Sekretaris Daerah, staf ahli Gubernur, asisten daerah, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten, Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Provinsi Banten, para kiai, para pengasuh pondok pesantren, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan insan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang fasilitasi pondok pesantren. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, keluarganya, termasuk kepada kita sebagai umatnya sampai di akhir zaman.
Sebelum memulai sambutan ini, saya mengingatkan bahwa kita saat ini masih dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Namun kita berharap kondisi ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus mendedikasikan dan mengabdikan diri kita kepada masyarakat, agama, bangsa, dan negara melalui perhatian kepada pondok pesantren, serta tetap menjaga protokol kesehatan. Rapat paripurna yang kami hormati, sebelum atas nama pimpinan dan anggota Pansus pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Banten, rekan-rekan anggota Pansus, PLT Sekretaris Daerah, dan tim dari OPD terkait yang telah berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten yang telah memberikan saran masukan dalam menyusun raperda ini. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten, pada Sekretariat DPRD yang telah membantu dan memberikan dukungan serta fasilitasi seluruh rangkaian kegiatan Pansus sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas perhatian yang diberikan selama pembahasan oleh panitia khusus. Pada kesempatan ini, perkenalan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan Pansus fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Panitia khusus dibentuk berdasarkan surat keputusan DPRD Provinsi Banten nomor 161/07 tahun 2021 tentang pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan keputusan DPRD tersebut, Pansus telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam pembahasan raperda fasilitasi pondok pesantren sesuai jadwal yang ditetapkan dari tanggal 30 Maret sampai dengan 14 Desember 2021, meliputi rapat kerja, rapat konsultasi, kunjungan lapangan ke pondok pesantren, rapat dengar pendapat dengan narasumber, dan melaksanakan rapat finalisasi dan rapat pleno setelah hasil fasilitasi dari Kemendagri. Dan pada hari ini, Pansus 5 menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada rapat paripurna DPRD Provinsi Banten. Rapat paripurna undangan dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri nomor 188-34-7312-ODA tanggal 10 November 2021 perihal fasilitasi rancangan peraturan daerah Provinsi Banten yang semula fasilitasi pondok pesantren menjadi fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pansus telah melakukan penyempurnaan dan melaksanakan rapat pleno di mana semua fraksi menyetujui dengan beberapa masukan dan saran-saran sebagai berikut. 1. Raperda ini memiliki alasan yang cukup kuat dan mendasar, mengingat keberadaan pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat. Kedua, meminta kepada Gubernur Banten setelah perda ini ditetapkan agar ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur tentang pelaksanaan perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. 3. DPRD berharap raperda ini dapat segera dilaksanakan agar maksud dan tujuan dari terbentuknya raperda ini dapat segera tercapai. 4. Program anggaran dan kegiatan yang ada pada OPD harus dapat mewujudkan keberadaan perda fasilitasi penyelenggaraan pesantren, sehingga setiap OPD mampu berkontribusi sesuai uraian tugasnya masing-masing. 5. Pemerintah Provinsi Banten agar mendorong kabupaten atau kota di Banten untuk memiliki perda pondok pesantren agar semua pihak dapat terlibat secara bersama-sama sehingga diharapkan terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya.
sidang paripurna hadirin yang kami hormati. Demikian laporan dan rekomendasi Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Selanjutnya, kami berharap rapat paripurna DPRD dapat menyetujui raperda ini untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan disampaikannya laporan Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dalam rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPR terhadap raperda penyelenggaraan pesantren, maka berakhirlah tugas Pansus 5 DPRD. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur beserta jajaran yang terkait dalam pembahasan raperda, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses pembahasan ini. Begitu pula kami sampaikan permohonan maaf apabila selama dalam melaksanakan tugas ini ada kekurangan dan kesalahan. Dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serang, 28 Desember 2021, Panitia Khusus 5 Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Ketua Haji Agus Supriyatna ditandatangani, Wakil Ketua Haja Ida Rosida Lutfi SE MSI ditandatangani, Sekretaris Haji Fitran Nur Ihsan MSc ditandatangani. Terima kasih kepada Saudara Haji Agus Supriyatna atas penyampaian laporannya. Demikian kita telah mendengarkan dan menyimak bersama laporan dari dua juru bicara Panitia Khusus Raperda tentang pengelolaan zakat dan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan laporan Panitia Khusus 4, sesuai hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa Raperda tentang pengelolaan zakat tidak dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah. Maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat 4 Peraturan DPRD tentang tata tertib terhadap Raperda tentang pengelolaan zakat, diperlukan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur atas hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya, berdasarkan laporan Panitia Khusus 5 terhadap pembahasan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya fraksi-fraksi dapat menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kami dari unsur pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Panitia Khusus yang telah mencurahkan perhatian, pikiran, dan tenaga serta tanggung jawabnya dalam melaksanakan pembahasan rancangan peraturan daerah. Selanjutnya, kami tanyakan kepada anggota DPRD yang terhormat terhadap Raperda tentang pengelolaan zakat, apakah disetujui untuk tidak ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Berikutnya terhadap Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, apakah disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah? Terima kasih. Atas persetujuan anggota DPRD yang terhormat, kami telah menyiapkan rancangan keputusan DPRD terhadap Raperda dimaksud. Kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten, dipersilahkan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan, berikut kami bacakan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tahun 2021 tentang persetujuan bersama hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pengelolaan zakat. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 persetujuan bersama hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang pengelolaan zakat untuk tidak ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni belum ditandatangani. Berikut kami bacakan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tahun 2021 tentang persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, menyetujui rancangan peraturan daerah usul DPRD tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, sebagaimana terlampir untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni belum ditandatangani. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang telah membacakan keputusan. Atas nama pimpinan DPRD, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Panitia Khusus 4 dan 5 yang telah selesai melaksanakan tugas dan fungsi pembentukan perda yang diamanatkan oleh DPRD Provinsi Banten. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan persetujuan yang telah disepakati oleh sidang paripurna yang terhormat, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan tentang keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama. Untuk itu kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Selanjutnya penandatanganan keputusan DPRD tentang rancangan peraturan daerah pengelolaan zakat dan rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kepada pimpinan DPRD dimohon menuju meja penandatanganan. Turut menyaksikan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, dan pimpinan Panitia Khusus DPRD Banten.
Penandatanganan telah selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Rapat paripurna kami lanjutkan. Demikian telah kita saksikan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama terhadap Raperda tentang pengelolaan zakat dan Raperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib bahwa rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Wakil Gubernur Banten untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Banten. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Yang saya hormati PLT Sekretaris Daerah beserta para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal dan lembaga pemerintah lainnya seprovinsi Banten. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alimul ulama, dan juga Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, insya Allah kita semua masuk dalam umatnya hingga yaumil akhir. Pimpinan dan anggota DPRD hadirin yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi DPRD Provinsi Banten yang telah mengagendakan rapat paripurna persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kami juga mengapresiasi dan memberikan terima kasih kepada Pansus DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah dan alhamdulillah pada siang hari ini telah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Dengan disetujui rancangan peraturan daerah ini khususnya tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, maka pemerintah Provinsi Banten memiliki dasar hukum yang memiliki landasan kearifan lokal atau local wisdom untuk menyelenggarakan fasilitasi pesantren. Sekaligus juga untuk mendukung dan memperkuat fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan juga pemberdayaan masyarakat di Provinsi Banten. Diperlukan juga fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, dengan adanya Raperda ini diharapkan keberadaan pondok pesantren di Provinsi Banten setiap tahunnya ini dapat mengalami peningkatan, berkembang, dan berperan, tidak hanya sebatas penyelenggaraan fungsi pendidikan dan fungsi dakwah, akan tetapi juga berpotensi juga meningkatkan kontribusi ekonomi masyarakat dan juga menjadi arus baru atau agen perubahan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kancah daerah ataupun nasional. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Wakil Gubernur Banten atas sambutannya. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati.
Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir mengikuti rapat paripurna. Dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beserta jajarannya serta seluruh undangan dan semua pihak atas segala perhatian yang telah diberikan sehingga rapat paripurna DPRD ini berjalan dengan tertib dan lancar. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga tahun 2022 ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan kinerja bagi kepentingan masyarakat Banten. Izinkanlah kami menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna ini dengan resmi ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.